Allahu Akbar. Allahu Akbar. Halo para pengangguran semuanya, bagaimanakah kabarnya? Gimana dompet masih aman? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur film berjudul 22 Bullets, di mana film ini akan menyuguhkan berbagai adegan yang memiliki ketegangan untuk dapat kita rasakan, dan semuanya akan dikupas secara tajam setajam mulut tetangga. Alkisah diawali dengan seorang ayah yang membawa anaknya untuk menonton pertunjukan domba berputar. Kemudian sang ayah pun menyuruh sang anak itu untuk menunggu karena dia akan memarkirkan mobilnya ke dalam basement. Dan tiba-tiba, ya, muncullah orang-orang misterius yang menembaki ayah anak tersebut tanpa diketahui asal-usul mereka datang dari mana. Namun, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas, akhirnya orang tua anak itu pun mampu bertahan. Kini kasus penembakan itu pun menjadi viral dan menjadi headline di seluruh media sosial, di antaranya YouTube, Snack Video, Facebook, dan lain-lain. Dan kasus tersebut pun kini ditangani oleh sosok seorang yang bernama Mary, tidak pakai Rihanna, yang ditunjuk oleh kepala kepolisian agar supaya dia mampu memecahkan kasus ini. Les deux véhicules carbonisés à la sortie du Vieux-Port. Une fois quand j'étais au Meurs, je débutais il y a 10 ans. Un règlement. L'ancien parrain avait cédé il y a 3 ans ses intérêts. Berkat kasus penembakan itu pun terkuaklah bahwa sosok yang menjadi korban dalam penembakan tersebut adalah seorang sosok mafia besar yang pernah menguasai wilayah kota ini. Bernama Charlie, tidak pakai Van Houten. Sekilas tentang Charlie, dulunya dia ini adalah seorang mafia besar yang menguasai seluruh kota Marseille, memiliki banyak perusahaan di bidang premanisme, perjudian, online dan offline. Tak hanya sampai di situ, bisnis Charlie pun berkembang, merambah masuk ke dunia perbanaran, diantaranya banar duku, banar kadu, banar mangu, banar bool, dan banar-banar yang lainnya. Sudah 3 tahun sejak dia memutuskan berhenti dari dunia permafiaan ini dan menjual seluruh asetnya kepada mafia yang masih aktif, yaitu bernama Zakia, tidak pakai gotik. Dan bukan hanya Zakia saja yang masih aktif, tapi juga ada sosok seorang yang bernama Aurelio, tidak pakai Hermansyah. Dan mereka bertiga ini adalah tokoh-tokoh mafia yang sangat berbahaya di kota ini. Tony Zakia et Aurelio Rampoli dit le finisseur. Amis jusqu'après la mort. Amis jusqu'après la mort. Beralih ke kediaman Zakia, di mana seorang anak buahnya menyampaikan informasi kepada Zakia bahwa sebenarnya Charlie belum mati akibat insiden tersebut, dan hal itu cukup membuat Zakia terkejut. Sortez, vous frappez, et si je dis entrez? Kemudian adegan pun berpindah kepada kediaman Aurelio, di mana kita akan dipertontonkan betapa sosok Aurelio ini memiliki kepribadian yang sangat tegas, kejam, dan juga tanpa belas kasihan. Itu ditunjukkan dengan cara Aurelio menembak kepala anak buahnya sendiri karena telah mengambil uang tanpa sepengetahuan Aurelio. Beralih ke rumah sakit, kita akan melihat Charlie yang baru siuman langsung diinterogasi oleh Mary tanpa memperdulikan dia masih balideg atau tidak. Si vous voulez que l'enquête avance, il va falloir nous aider. Non. Singkat cerita, malam pun poek. Kita akan melihat sosok seorang pria yang menyamar menggunakan baju dokter untuk mencoba membunuh Charlie. Namun dengan sigap, Mary pun berhasil memindahkan Charlie ke tempat yang lain, dan Charlie pun terhindar dari malapetaka tersebut. Kemudian enjing-enjing pun tiba. Kita akan melihat rombongan Zakia yang datang masuk bermaksud untuk menjenguk Charlie yang baru siuman, dan kita akan melihat betapa menakutkannya Zakia ketika polisi itu pun takut ketika melihat Zakia masuk untuk menjenguk Charlie. Je crois que je vais en profiter pour aller fumer une clope. Dommage, elles sont belles ces fleurs. On fait ça, je te promets. Je vais aller chercher de quoi vous soigner. Tak lama kemudian muncullah 2 anak buah Charlie yang sama-sama sudah pensiun dari dunia hitam ini, dan dia pun memberitahu bahwa mereka telah berhasil menangkap orang yang telah menembak Charlie.
Ia adalah, kita panggil saja Jabro, di mana si Jabro ini adalah salah satu anak buahnya Zakia. Dan setelah dicecar berbagai pertanyaan seperti Mbak Najwa Shihab, pada akhirnya Jabro mengatakan bahwa dalang dari semua ini adalah Zakia. Alasannya adalah karena Zakia ingin memiliki perusahaan yang bergerak di bidang pernarkobaan, atau kita sebut obat-obatan terlarang seperti dextro, pel anjing dan sebagainya. Terus menerus dicerca pertanyaan, Jabro pun ngompol di celana sambil menjelaskan bahwa sengaja Zakia mengirim 8 orang untuk membunuh Charlie. Setelah mereka berhasil mengorek berbagai informasi dan juga keterangan dari si Jabro ini, anak buah Charlie yang masih setia pun akhirnya menyarankan Charlie agar melakukan perlawanan dan pembalasan kepada Zakia. Berfokus kepada kediamannya Karim, di mana Karim ini adalah anak buahnya Charlie yang masih setia ketika mereka sedang berbincang-bincang di dalam rumahnya, dan faktanya mereka adalah keluarga muslim yang sangat taat. Namun ketika Charlie hendak keluar rumah untuk jalan-jalan, tiba-tiba tidak tahu terima kasih, ternyata yang menjadi dalang penculikan ini adalah si Jabro yang telah dilepaskan tadi. Namun karena si Jabro banyak ngabangus, pada akhirnya Jabro ditembak mati di tempat oleh Pascal. Ini dia bebengukannya, di mana Pascal ini adalah sosok seorang anak buah Zakia yang sangat temperamental. Betapa hal tersebut pun membuat Charlie menjadi sedih ketika melihat keluarga Karim yang tengah menghadiri pemakaman. Dan di sisi lain, Pascal dan anak buahnya yang telah menganiaya dan membunuh Karim malah berpesta ria. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan ya, pada akhirnya Charlie yang tidak ingin terlibat dalam dunia permafiaan ini pun kembali harus turun gunung dipaksa oleh mereka karena tingkah laku mereka yang sudah menghabisi Karim. Dan Charlie pun memperingatkan agar supaya mereka harus membayar seluruh perbuatan mereka kepada Karim. Dan tak hanya itu, Charlie pun membuktikan keseriusannya dengan cara menembak Bastian terlebih dahulu. Setelah kejadian itu pun kini Charlie memerintahkan kepada salah satu anak buahnya yang bernama Desi, ini dia orangnya, untuk melindungi keluarganya dan membawanya ke tempat yang aman. Sementara itu Charlie akan menghabisi si gondrong di tempat pemakaman. Dua kejadian itu pun mengundang perhatian Mary. Belum selesai dengan kasus penembakan Charlie, kini Mary dihadapkan dengan dua kasus penembakan anak buah Zakia. Hal tersebut pun membuat Mary kebanjiran order untuk menyelesaikan berbagai kasus. Pada akhirnya Mary pun mendatangi Zakia untuk meminta keterangan supaya dia memberikan informasi agar supaya dia bisa memecahkan kasus ini secepat mungkin. Setibanya Mary di tempat Zakia, Mary pun berusaha bertanya dan menginterogasi Zakia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun Zakia juga tidak bodoh, dia tidak ingin memberikan informasi lebih lanjut seolah-olah dia tidak mengetahui hal tersebut. Dan pada akhirnya Mary pun pergi meninggalkan tempat tersebut karena tidak mendapatkan informasi lebih dalam. Menyadari bahayanya, akhirnya Zakia pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk mencari Charlie di kediamannya, namun mereka tidak menemukannya. Hal tersebut pun menarik perhatian anak buah Charlie untuk segera melaporkan hal tersebut kepada Charlie. Namun tanpa disangka dan tanpa diduga, anak buah Zakia berhasil mengikuti anak buah Charlie ke tempat persembunyiannya. Dengan cerdasnya Charlie menabrakkan motornya sendiri kepada mobil polisi agar supaya dia bisa terlolos dari pengejaran anak buahnya Zakia. Namun yang sangat mengejutkan adalah ternyata salah satu 3 anak buah setia dari Charlie adalah seorang pengkhianat, dan ternyata dia bersekongkol dengan Zakia. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata anak buah Charlie ini adalah salah satu tersangka yang menembak Charlie di adegan awal.
Beralih ke kantor polisi yang kini Charlie pun sudah berada di sana, kemudian ditemui oleh Mary dan Mary pun mengungkapkan ada fakta menarik di balik penembakan Charlie tersebut. Ternyata ada salah satu penembak yang memang tidak ingin membunuh Charlie. Itu dibuktikan tembakan yang terus-menerus mengarah tidak kepada Charlie. Vous êtes libre. Setelah itu pun Charlie pergi menemui si kacamata yang ternyata si kacamata ini adalah sosok seorang yang sangat dipercayai oleh Zakia, dan dia pun adalah seorang admin yang memegang semua informasi yang penting yang dimiliki oleh Zakia mengenai bisnisnya. Kemudian Charlie pun menyuruh orang tersebut untuk memasukkan seluruh informasinya ke dalam satu flash disk sebelum Charlie membunuhnya. Il est pas sûr. J'ai comme avec ça, Zach, il va te manger dans la main. Mengetahui anak buahnya telah mati, akhirnya Zakia pun merencanakan untuk menjebak Charlie dengan cara membunuh anak buahnya sendiri dengan menggunakan pistol yang ada sidik jarinya Charlie untuk menjebak Charlie agar Charlie bisa ditangkap oleh kepolisian. Dan benar saja, hal tersebut pun mengundang kepala kepolisian untuk memanggil Mary untuk segera menangkap Charlie. Namun Mary yang sudah melakukan analisis yang begitu mendalam tentang kasus ini tidak mempercayai begitu saja, karena ini adalah jebakan yang dilakukan sengaja oleh seseorang untuk menjebak Charlie. Comme Maté, il laisserait son arme avec ses empreintes juste à côté du cadavre. Berdasarkan perintah Pak Polisi, pada akhirnya Mary pun berusaha menghubungi nomor yang sering dihubungi oleh Charlie, namun tanpa disangka tanpa diduga. Hal tersebut pun diketahui oleh anak buahnya Zakia, kemudian dia menyadap tanpa menggunakan lodong. Pada akhirnya dia mengetahui lokasi tempat persembunyian keluarganya Charlie. Pada akhirnya Desi pun harus tewas dengan mengenaskan di tempat tersebut, namun si sulung ditemukan dan itu sengaja dilepaskan untuk membawa pesan kemudian agar supaya Charlie dapat menyerahkan dirinya kepada Zakia, dan jika tidak maka si bungsu akan dihabisi. Betapa mengejutkannya ketika Charlie mengetahui bahwa keluarga dan anak-anaknya dilibatkan. Tidak ada seorang pun yang bisa dimintai bantuan kecuali sosok seorang Mary, si polisi itu. Pada akhirnya Charlie pun menyuruh Mary untuk memberitakan penangkapannya agar kemudian Charlie pun bisa menyelamatkan si bungsu saat Zakia lengah. Dan ya, pemberitaan itu pun pada akhirnya dilihat oleh Zakia, tapi juga dilihat oleh kepala polisi, lalu mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Mary sebenarnya. Tapi seperti yang kita ketahui, Zakia justru malah tidak akan melepaskan anak tersebut dan justru menyuruh untuk menghabisi anak yang tidak berdosa tersebut. Bukan hanya itu saja, dikarenakan keserakahannya si Zakia ini, justru si Zakia juga ingin menghabisi Aurelio, dikarenakan Zakia ingin menguasai kota Marseille sendirian. Qu'on trouve son corps. Toi, tu me butes, Aurelio. Ce soir. Berpindah kepada Charlie yang hendak menyelamatkan anak bungsunya tersebut bersamaan dengan Pascal yang juga hendak menjalankan perintah dari Zakia. Anak buah Pascal pun yang masih memiliki rasa kemanusiaan pada akhirnya berusaha melawan Pascal untuk menyelamatkan anak itu, hingga pada akhirnya dia harus tewas di tangan Pascal. On a trouvé ça dans la poche d'Aurélien. Je vais me rendre. Il m'a beaucoup aidé. C'est pas seulement un saint guérisseur. Setelah Charlie berhasil menyelamatkan anak bungsunya dan juga menghabisi Pascal, dia pun mendatangi kediaman Zakia dan pada akhirnya mereka pun berbicara. Zakia pun tidak menampik bahwa dirinya ingin menguasai seluruh kota Marseille. Le mal, il est en nous. Il faut l'accepter. Dengan semua kejadian ini, nampaknya Charlie tidak puas jika harus membunuh Zakia secara langsung, dan itu memberikan kesempatan kepada Zakia untuk memojokkan Charlie. Namun sebelum Zakia berhasil menghabisi Charlie, polisi telah datang untuk menangkap mereka. Keberhasilan Mary dalam mengungkap kasus ini pun membuat kepala polisi itu menjadi senang karena dia akan mengaku dan membanggakan dirinya seolah-olah dirinya lah yang berhasil mengungkap kasus tersebut, dan itu cukup membuat Mary menjadi kecewa sehingga pada akhirnya Mary pun berinisiatif untuk menampar tesannya tersebut. Dengan bantuan dari Mary pula itu pun membuat Charlie bisa pulang, sedangkan Zakia sendiri akan dihukum untuk waktu yang cukup lama di dalam penjara. Setelah itu pun kemudian Charlie dijemput oleh salah satu anak buahnya yang masih tersisa, dan kemudian Charlie mengatakan bahwa kita akan pergi mengunjungi TKP tempat penembakan tersebut. C'est ici qu'ils ont voulu te tuer. Dan tempat ini adalah tempat kejadian di mana Charlie dikhianati oleh semua orang.
Dan pada akhirnya Charlie pun menyadari bahwa sesungguhnya orang ke-8 itu adalah anak buahnya ini yang bernama Martin. Di mana Martin mengungkapkan bahwa sesungguhnya dia tidak tahu bahwa target dari pembunuhan tersebut adalah Charlie Mattei. Andaikan saja dia tahu, dia tidak akan pergi ke sana. Setelah mendengar apa yang disampaikan Martin, pada akhirnya Charlie pun membiarkan Martin untuk hidup, memberikan kesempatan untuk terakhir kalinya, dikarenakan Martin adalah satu-satunya anak buahnya yang masih selamat hingga saat ini. Tamat ending yang cukup mematikan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah kita jika ingin berhenti dari sesuatu keburukan, kita masih bisa dan tidak ada kata terlambat untuk itu. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa tonton juga video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.